iman kita ini naik turun, betul. Maka kudu dicas. Nah, bagaimana cara ngecas iman? Salah satunya dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kalau orang yang ilmunya bertambah, maka dia akan menguatkan hatinya, kemudian meningkatkan imannya. Yang nanti kalau imannya meningkat, kan gitu ya, apa? Ibadahnya tambah bagus. Kalau ibadahnya tambah bagus, amalnya tambah banyak. Kalau amalnya tambah banyak, berarti akhlaknya makin indah karena ada ilmu. Belajarlah hidup sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan dengan apa yang kita mau. Dan pertimbangannya adalah apa? Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka belajarlah mengembalikan segala sesuatu hanya ke Allah. Lihat indikatornya adalah indikatornya mana yang Allah sukai dan senangi. Karena hanya Allah lah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Menyambung dari doa ini, masuk kepada topik kita sore hari ini tentang apa? Ada untukmu, ya. Ada untukmu. Ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada yang tidak akan pernah melupakan kita, dan ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika teman-teman menjalani hidup, ya, hidup, masih ada nggak ininya, spidolnya? Jadi ketika teman-teman menjalani hidup, ya, di antara yang harus benar-benar kita pahami dalam hidup adalah apa yang jadi tujuan hidup kita, gitu. Ya, kenapa ini penting? Karena tujuan hidup itu nanti yang akan mengantarkan, akan dibawa kemana kehidupan kita. Ini jadi penting banget. Coba Hilman mau tanya, teman-teman sampai usia hari ini udah tahu belum tujuan hidup kita mau kemana? Oke, coba Ikhwan yang sebelah kiri, antum ada masalah apa sih? Kayaknya bengong gitu loh. Oke, ya Allah. Coba tujuan hidup kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Coba akhwat yang di belakang, apa tujuan hidup kita? Apa? Kapadokia? It's my dream cenah. Asa kecil gitu tujuan teh. Ustaz aya lucu-lucu etanya dina etanya, Masya Allah. Sebelak Mang Udin aya eta teh. Nu mana eta sebelak Mang Udin? Mohon maaf ya. Tujuan kita itu bukan yang sifatnya dunia gitu ya, terlalu kecil kalau tujuan kita hanya itu gitu. Nah, orang beriman tuh punya tujuan hidup yang jelas. Apa? Ridho Allah. Apanya? Ridho Allah. Dan ini yang menjadi tujuan utama hidup kita. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka kita mendapatkan apapun dalam kehidupan kita. Jadi hari ini teman-teman ngaji, hari ini teman-teman ibadah yang lain, hari ini teman-teman hidup beraktivitas apapun itu, yang teman-teman pengen apa? Ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah ini melebihi apapun. Bahkan seringkali kita menjawab kita ingin masuk surga gitu ya. Surga itu ya akan bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan ridhonya Allah. Maka yang namanya ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga sendiri pun. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 72. Surat apa? At-Taubah ayat 72. Ahina Arya sini. Di sini. Nah. Oke. Silakan dibaca. Teman-teman yang di YouTube, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami sore ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ya, surat At-Taubah ayat 72. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan di sini Allah sampaikan kepada kita ya bahwa ada janji yang Allah siapkan untuk siapa Ahilman? Untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika teman-teman hidup ya, pernah Ahilman bahas di pertemuan sebelumnya, ada dua hal yang tidak boleh teman-teman lupakan, tinggalkan, dan tidak boleh teman-teman hilangkan dalam hidup. Karena dua hal inilah yang akan mengangkat derajat kita. Apa itu? Yang pertama iman, yang kedua apa? Ilmu. Ya, pernah Ahilman bahas di pekan-pekan sebelumnya tuh. Jadi ada dua hal yang akan menjadikan kita diangkat derajatnya, dimuliakan hidupnya. Apa? Iman dan ilmu. Makin meningkat imannya, bertambah ilmunya, maka Allah muliakan hidupnya. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Dengan apa? Darajat, beberapa derajat. Jadi kalau sekarang teman-teman punten mohon maaf ya, sedang terpuruk, sedang down, sedang sulit, sedang terhimpit, maka tidak ada jalan terbaik yang bisa kita tempuh kecuali dengan meningkatkan iman dan menambah ilmu kita. Maka teman-teman datang ke tempat ini, ngaji di sini, ikut kajian di sini, niatnya apa? Ahilman, aku pengen ngecas iman aku pengen ngecas hatiku. Karena iman itu kan sifatnya naik turun kan? Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Al imanu yazidu bitta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan. Wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu turun dengan kemaksiatan. Coba Ahilman tanya, tolong jawab. Teman-teman yang di sini, kalau boleh kita hitung, lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak taat atau maksiat? Lebih banyak hal yang baik atau hal yang buruk? Lebih banyak pahala atau dosa? Nah, kita sadar dengan itu. Kalau kita sadar dengan itu berarti butuh dicas kan? Butuh diingetin kan? Ibaratnya handphone, ada baterainya. Ya, kalau baterainya low bed, apa yang perlu kita lakukan? Cas, betul. Sekarang lebih bagus mana? Ngecas baterai itu pas baterainya lagi low bed atau pas udah habis banget? Bagusan yang mana? Jangan nunggu habis kan? Kalau udah tahu low bed, kalau udah tahu lagi nggak stabil, kalau udah tahu bahwa Ahilman ini ada persoalan nih, ini ada masalah nih, ini ada sesuatu yang tidak menenangkan perasaan saya nih, buru-buru dicas. Kalau nggak dicas, teman-teman akan tenggelam pada sesuatu yang nauzubillahi min dzalik, menjadikan kita frustasi, depresi, stres, bahkan ada penyakit namanya skizofrenia. Apa itu penyakitnya? Sedih berlebihan, marah berlebihan, takut berlebihan, pokoknya semua hal-hal yang negatif berlebihan. Kalau kita punya sikap begitu, nanti ujungnya apa? Makhluk lain masuk dengan kita. Ifrit masuk, jin masuk, mereka senang dengan sikap-sikap yang menjauhkan kita dari perasaan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget ada yang depresi, stres, putus asa, betul? Ujungnya jadi kemana-mana. Tiba-tiba nyewa boneka. Ini boneka bisa, kan jadi ternyambung kan? Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ada krisis. Krisis pada apa nih? Pada iman ini gitu. Yang harusnya diingetin gitu loh. Jelas sampai di sini kira-kira? Jelas? Iman kita ini naik turun, betul. Maka kudu dicas. Nah, bagaimana cara ngecas iman? Salah satunya dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kalau orang yang ilmunya bertambah, maka dia akan menguatkan hatinya, kemudian meningkatkan imannya. Yang nanti kalau imannya meningkat kan gitu ya,
Apa? Ibadahnya tambah bagus. Kalau ibadahnya tambah bagus, amalnya tambah banyak. Kalau amalnya tambah banyak, berarti akhlaknya makin indah karena ada ilmu. Maka teman-teman sayang, ini pesan dari Ahilman ya. Kalau nanti teman-teman berumah tangga, pesan dari saya. Kalau teman-teman ingin ditinggikan derajat rumah tangganya, tingkatkan iman, tambahkan ilmu. Karena banyak rumah tangga yang mengalami kegagalan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Kurangnya apa? Iman dan ilmu. Nah, orang beriman ya, orang yang senantiasa beriman kepada Allah, maka Allah janjikan untuk mereka apa? Jannatu adnin, surga Aden. Ada surga Aden. Lanjutkan kembali, waridwanum minallahi akbar, dan keriduan Allah lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang abadi. Jadi kita maunya ridho Allah gitu. Coba sekarang saya mau tanya, teman-teman mau nggak dapat ridhonya Allah? Mau atau tidak? Sekarang teman-teman nanya, gimana caranya dapat ridhonya Allah? Maka jawabannya, kalau kita ingin dapat ridhonya Allah, berarti kita harus belajar ridho dengan Allah. Apa itu ridho? Sikap menerima. Apa yang perlu kita terima? Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, aku ridho Islam adalah agamaku. Ya Allah, aku ridho Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulku. Kan gitu? Jadi kita kudu ridho. Berarti kalau ridho di sini gimana Ustaz? Berarti kita ridho perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu ya kita kerjakan. Karena bukti ketaatan kita sebagai bentuk ridhonya kita kepada siapa? Allah. Allah melarang kita sesuatu maka kita tinggalkan. Ini bentuk ridhonya kita kepada Allah. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan arah hidup yang baik, ingat ya, saat teman-teman tahu tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup kita? Ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Masya Allah, dibuka semuanya. Nah sekarang bagaimana caranya Allah ridho sama kita? Ridho kita sama Allah dengan ketentuan Allah. Berarti apa? Lakukan semua yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai apa yang kita lakukan. Itu poinnya. Nah sekarang coba Ahilman tanya, teman-teman jawab di hati masing-masing. Sudahkah hidup kita saat ini menjalani apa yang Allah perintahkan kepada kita atau belum? Apakah kita masih hobi menjalankan apa yang Allah larang dalam hidup kita atau belum? Nah itu, ini yang harus kita kuatkan di sini. Maka nanti teman-teman, kalau kita dapatkan ridhonya Allah, ya, akan mendapatkan kebaikan dalam hidup kita, ya, maka kita harus belajar ridho kepada Allah, ridho kepada agama kita, ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya, kita harus menjadikan setiap kehidupan kita itu Allah, kembali ke Allah. Kalau kita bicara sesuatu yang disukai oleh Allah. Kalau kita mendengarlah sesuatu yang disukai oleh Allah. Kalau kita melihat sesuatu, lihatlah sesuatu yang disukai oleh Allah. Ini poinnya. Jadi pertimbangannya bukan maunya kita, bukan. Tapi pertimbangannya maunya siapa? Maunya Allah. Teman-teman milih pekerjaan nih. Ada yang gajinya besar, tapi mohon maaf masih ada yang haramnya di situ. Tapi ada gaji yang mungkin kecil, tapi teman-teman bisa confirm kalau di situ insya Allah halal semua. Coba pilih yang mana? Gaji besar atau gaji kecil? Gaji besar dan halal kan ya? Saya juga tahu itu mah ya. Tapi kalau ada pertimbangan gitu kan? Nah kadang-kadang kan pertimbangan kita maunya kita. Udahlah Ustadz, pokoknya ini bagusnya menurut kita. Jangan menurut kita. Kalau menurut kita pasti kita bertemu dengan titik batas pada apa yang kita harapkan. Tapi kalau maunya Allah, yang kita kejar ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan itu.
Contoh, teman-teman sekarang kenal dengan seseorang. Teman-teman tahu ini hubungan gak baik karena ini belum halal, tapi kita sudah menjalankan hubungan yang seharusnya belum kita lakukan. Ini kan pertimbangannya berat nih. Satu sisi hati gak bisa bohong, logika kita berpikir ini salah, betul? Terus gimana caranya? Udah cuma dua pilihannya, lanjutkan, tinggalkan. Lanjutkan berarti masuk pada jenjang pernikahan, kan begitu? Selesaikan kalau tidak. Kenapa? Karena kalau kita terus menerus berjalan dalam keadaan yang seperti itu, maka boleh jadi bukan kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Makanya teman-teman, belajarlah hidup sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan dengan apa yang kita mau. Dan pertimbangannya adalah apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajarlah mengembalikan segala sesuatu hanya ke Allah. Lihat indikatornya adalah indikatornya mana yang Allah sukai dan senangi. Karena hanya Allah lah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Manusia ada capeknya, ada lelahnya, betul? Harta ada habisnya. Pangkat jabatan ada pensiunnya. Betul? Semakin teman-teman berharap pada sesuatu yang tidak seharusnya dijadikan harapan, maka teman-teman akan sakit sesakit-sakitnya. Belajarlah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, karena Allah lah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ustadz, apakah Allah itu dekat dengan kita? Sangat dekat. Surat Al-Baqarah ayat 186. Coba dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Perhatikan terjemahannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, dan jika kamu bertanya di mana Allah itu, katakan fa inni qarib, aku ini dekat. Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Barang siapa yang mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah sudah mendekati kita dengan berlari. Siapa yang ingat Allah dalam pikirannya, Allah sudah ada dalam denyut nadinya. Allah sangat dekat dengan kita. Kemudian apa yang Allah minta sama kita? Kalau engkau merasa Allah itu dekat, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Lihat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab setiap permintaan, permohonan hambaku jika hambaku meminta kepadaku.